Halo guys, ketemu lagi sama aku, Fanny Noftalina. Nah teman-teman, kalian suka memperhatikan nggak seorang public speaker yang profesional? Nah, kalau kita perhatikan, mereka itu sangat jago dalam berpikir, pandai dalam berkata, dan ahli dalam bersikap. Wow, ya. Dan ternyata nih teman-teman, mereka itu punya tips dan trik agar dapat berbicara di depan umum dengan baik. Pengen tahu apa tipsnya? Simak videonya. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ajak kalian yang sering intip-intip channel YouTube Fanny Noftalina tapi belum klik tombol subscribe. Hayo siapa itu? Yuk sekarang cek tombol subscribe masih berwarna merah atau enggak ya. Kalau masih warnanya merah artinya kalian belum klik subscribe-nya. Yuk pastikan tombolnya berubah menjadi warnanya abu-abu. Terima kasih ya guys. Kita lanjutkan videonya. Nah teman, kalau kita perhatikan nih, seorang public speaker yang sudah expert, mereka itu selalu menggunakan cara dan gaya bicara yang memikat. Betul nggak? Nah, ada beberapa tips yang mereka lakukan. Yang pertama adalah selalu berbicara dari hati. Yang aku maksud adalah mereka selalu menggunakan emosi di setiap kata-kata yang dia keluarkan. Jadi dia tidak terlalu terpatok pada pokok bahasan yang sudah dia susun. Nah, ini akan ditangkap oleh audiens. Jadi audiens akan merasa nyaman juga ketika pembicara itu tidak terlalu terkonsentrasi pada gaya bahasa dan pembicara itu berada dalam kondisi yang bebas dan tanpa paksaan. Ini yang membuat audiens sangat nyaman. Yang kedua, menguasai tatapan mata audiens. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara di depan umum, kita memang dituntut untuk tidak fokus terhadap satu titik saja. Pandangan kita usahakan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak pandangan audiens. Nah, kita perhatikan nih, pembicara yang sudah expert, dia sangat paham ini. Jadi ini akan menstimulus seluruh audiens untuk tetap antusias untuk memperhatikan materinya. Nah, si pembicara ini akan sangat peka terhadap orang-orang yang tidak fokus atau gagal konsentrasi gitu ya, gagal fokus. Nah, ketika dia menemukan ada audiens yang mulai tidak semangat lagi, tidak memperhatikan lagi, maka yang dia lakukan adalah dia akan memberikan penekanan pandangan terhadap audiens yang tidak fokus itu. Dia juga akan memberikan gestur yang lebih mengarah kepada si audiens yang gagal fokus itu. Sehingga si audiens itu merasa lebih diperhatikan sama pembicaranya. Akhirnya ya dia akan on lagi dan mulai memperhatikan materinya. Yang ketiga adalah menggunakan intonasi ketika berbicara. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tips untuk dapat berbicara terlihat lebih profesional. Aku pernah bagi tips ini, kalian bisa tonton di video ini. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan nih, pembicara yang expert, dia akan selalu memainkan nada dalam kalimat yang dia ucapkan, sehingga membuat audiens itu tidak bosan dan dia akan sangat merasa nyaman. Beda nih, ketika pembicara ngomongnya flat dan tidak berirama, pasti audiensnya cepet boring dan dia pengen tidur ya, malas ngedengerinnya. Nah teman-teman, ini adalah PR kita bersama untuk mengendalikan suara kita dan menentukan di titik ternyaman saat kita berbicara. Jadi usahakan bicara kita itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu ya. Tidak hanya kita yang nyaman teman-teman, tapi juga audiens akan nyaman ngedengerin ketika pembicara itu juga nyaman berbicaranya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh. Kita kenal dengan sebutan gesture atau body language. Nah, bahasa tubuh itu akan membantu audiens untuk menangkap maksud dari pembicaraannya. Jadi, manusia itu memang cenderung lebih mudah menangkap apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Kalian pernah tahu nggak teori Mehrabian? Nah, Mehrabian ini dia memposisikan bahwa gesture itu menyumbang 55% terhadap komunikasi yang efektif dibandingkan dengan kata-kata gitu ya. Nah, jadi peranan bahasa tubuh ini sangat penting teman-teman.
audiens itu cenderung akan menangkap apa yang mereka lihat, baru apa yang mereka dengar. So, kalau kalian masih ragu-ragu dalam menggunakan bahasa tubuh, ya kalian mulai perbaiki dari sekarang ya. Mulai dari ekspresi, gerakan tangan, gerakan bahu, dan lain sebagainya. Harus diperbaiki karena itu yang akan audiens perhatikan pertama kali guys. Oke, selamat mencoba ya. Oke guys, itu dia tadi beberapa tips yang aku bagikan untuk dapat berbicara selayaknya seperti public speaker yang sudah expert. Ini sudah waktunya dan duhur nih, aku mau sholat dulu ya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.